Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anastasia nomor absen 2, Erika AD nomor absen 10, Fema Aulia nomor absen 11, Latifah Azizah nomor absen 16, Winda Dwi nomor absen 33, Wulan Maulid Viana nomor absen 34. Di pelajaran sejarah minat kali ini kita akan membahas Revolusi Indonesia. Pengertian, Revolusi Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1945. Meskipun demikian, gerakan revolusi itu sendiri telah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Latar belakang, munculnya berbagai organisasi dan pergerakan besar-besaran untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda pada waktu itu, yaitu Budi Utomo, Organisasi Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya yang berkembang dengan cepat pada waktu itu. Mereka menggunakan strategi yang jitu dengan cara mengirim wali mereka ke Woksar, seperti Dewa Rakyat, untuk berdiplomasi, supaya pihak Belanda memberi kedaulatan dan hak otonom kepada bangsa Indonesia untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ada juga pergerakan yang lebih keras, yaitu dengan memaksa pihak Belanda untuk memberikan hak-hak dari bangsa Indonesia dengan waktu yang cepat. Pemimpin dari gerakan tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Pergerakan tersebut bisa berjalan dibantu kebijakan politik etnis yang masih dijalankan oleh Belanda. Ada juga kependudukan oleh warga Jepang di wilayah bangsa Indonesia dalam waktu 3,5 tahun, dan menjadi suatu titik yang penting dalam lahirnya Revolusi Nasional Indonesia, di mana pihak Belanda hanya mampu mempertahankan sedikit daerah penjajahan di wilayah Hindia Belanda. Tetapi dalam waktu 3 bulan saja, Jepang sudah berhasil menguasai Sumatera. Setelah itu, pihak dari Jepang juga membuat strategi jitu dengan mengambil hati dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Juga mengizinkan bahasa Indonesia digunakan dalam ruang publik. Hal tersebutlah yang membuat adanya dari berbagai organisasi-organisasi perjuangan seluruh Indonesia. Pemikiran di balik revolusi, gerakan revolusi nasional Indonesia ini memberikan efek langsung pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia itu sendiri. Di antaranya kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Ada 2 efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh gerakan nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi kerajaan Belanda dan Indonesia. Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan gerakan revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur kembali setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. 1. Persatuan dari setiap daerah di Indonesia menjadi kuat. 2. Revolusi Indonesia mengilhami bangsa lain untuk bebas dari penjajahan. 3. Hubungan Indonesia dengan bangsa lain menjadi kuat. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta 2 intervensi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, namun gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik. Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berjuang pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia, di mana kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial yang terjadi di beberapa bagian di Pulau Sumatera. Jalannya revolusi Indonesia pada akhir bulan Agustus 1945, pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk dengan
Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Hingga pemilihan umum digelar Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu Presiden dan bertindak hampir sebagai badan legislatif. Komite serupa juga dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten. Mendengar berita pembentukan pemerintah pusat di Jakarta, beberapa raja menyatakan menggabungkan diri dengan Indonesia, sementara beberapa lainnya belum menyatakan sikap atau menolak mentah-mentah, terutama yang pernah didukung oleh pemerintahan Belanda. Khawatir Belanda akan berusaha merebut kembali kekuasaan di Indonesia, pemerintah yang baru dibentuk tersebut dengan cepat menyelesaikan persoalan administrasi. Saat itu pemerintah masih sangat terpusat di Pulau Jawa, sementara kontak keluar pulau masih sangat sedikit. Pada 14 November 1945, Sultan Syahir menjadi Perdana Menteri pertama mengetuai Kabinet Syahir. Beberapa minggu setelah Jepang menyerah, Gyugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan Peta dan Heiho pun hilang. Karena itu, pasukan Republikan yang mulai tumbuh di bulan September, tetapi lebih banyak berupa kelompok-kelompok kecil milisi pemuda yang tidak terlatih yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin karismatik. Dalam masa awal pembentukan struktur militer, perwira Indonesia yang dilatih Jepang mendapat pangkat yang lebih tinggi dibanding perwira yang dilatih oleh Belanda. Pada 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar panglima-panglima divisi militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat, bergelar Panglima Besar. Situasi Belanda pada saat itu lemah setelah diamuk Perang Dunia Kedua di Eropa dan baru bisa mengatur kembali militernya pada awal 1946. Jepang dan kekuatan sekutu lainnya enggan menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Indonesia. Sementara Amerika Serikat sedang fokus bertempur di Kepulauan Jepang. Indonesia diletakkan di bawah kendali seorang Laksamana dari Angkatan Laut Britania Raya, Laksamana Earl Louis Mountbatten, Panglima tertinggi sekutu untuk Komando Asia Tenggara. Enkov sekutu muncul di Kalimantan, Morotai, dan beberapa bagian di Irian Jaya. Para pegawai sipil Belanda telah kembali ke daerah-daerah tersebut. Di area yang dikuasai Angkatan Laut Jepang, kedatangan pasukan sekutu segera saja menghentikan aksi-aksi revolusioner, di mana tentara Australia diikuti pasukan Belanda dan pegawai-pegawai sipilnya, dengan cepat menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang, kecuali Bali dan Lombok. Karena tidak adanya perlawanan, berarti dua divisi tentara Australia dengan mudah menguasai beberapa daerah di bagian timur Indonesia. Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat Nica dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Meskipun begitu, tentara persemakmuran belum mendarat di Jawa sampai September 1945. Tugas mendesak Lord Mountbatten adalah pemulangan 300.000 orang Jepang dan membebaskan para tawanan perang. 11. Ia tidak ingin dan tidak berdaya untuk memperjuangkan kembalian Indonesia pada Belanda. Tentara Inggris pertama kali mendarat di Medan, Padang, Palembang, Semarang, dan Surabaya pada bulan Oktober. Usaha menghindari pemberontakan orang-orang Indonesia, komandan pasukan Inggris Legend Sir Philip Christian mengirim pada para prajurit Belanda yang ditugaskan ke Indonesia Timur, di mana penduduk kembali Belanda berlangsung resistenssi memuncak saat tentara Inggris memasuki Jawa dan Sumatera. Berontakan pecah antara kaum pendidikan melawan para musuh negara seperti tawanan Belanda, KNLI, orang Tiongkok, orang Indonesia, dan warga sipil Jepang. Pengaruh Revolusi Indonesia. Gerakan Revolusi Nasional Indonesia ini memberikan efek langsung kepada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia itu sendiri, di antaranya kekurangan bahan makanan dan bahan bakar. Ada dua efek dalam ekonomi yang ditimbulkan oleh Gerakan Nasional Indonesia yang berdampak langsung dengan ekonomi Kerajaan Belanda dan Indonesia.
Keduanya kembali untuk membangun ekonomi mereka secara berkelanjutan setelah Perang Dunia II dan Gerakan Revolusi Indonesia. Republik Indonesia mengatur setiap hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang awalnya diblokade oleh Belanda. 1. Persatuan dari setiap daerah di Indonesia menjadi kuat. 2. Revolusi Indonesia mengilhami bangsa lain untuk bebas dari penjajahan. 3. Hubungan Indonesia dengan bangsa lain menjadi kuat. 4. Timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat khususnya golongan menengah atas. 5. Terjadinya kesenjangan pendapat antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin. 6. Adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi hak dan kewajiban sebagai buruh. 7. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat hampir di seluruh dunia. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat di hampir seluruh dunia, sehingga Indonesia bisa bebas menerima barang dari luar negeri maupun menjual barang ke luar negeri. Mulai timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke atas. Terjadi kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin. Adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi, hak, dan kewajiban sebagai buruh. Pertempuran yang identik dengan revolusi fisik Indonesia adalah 1. Pertempuran Padang dan sekitarnya tanggal 21 Februari 1945. 2. Pertempuran 5 hari di Semarang atau Ambarawa. 3. Insiden bendera di Magelang. 4. Pertempuran Medan Area. 5. Pertempuran Surabaya. 6. Pertempuran Bandung Lautan Api. Sedangkan revolusi diplomasi dalam revolusi Indonesia adalah 1. Perundingan Hughes-Veluwe pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. 2. Perundingan yang terjadi pada 10 sampai 15 November 1946. 3. Perundingan Renville pada 17 Januari 1948. 4. Perundingan Rumroyen pada 7 Mei 1949. 4. Konferensi Inter-Indonesia dari 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. 6. Konferensi Meja Bundar atau KBM dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.